Keesokan harinya, di rumah Pak Dahlan, ramai para keluarga dan para warga yang datang melayat. Keluarga dan warga masyarakat masih tak percaya dengan kematian Pak Dahlan yang mendadak. Seluruh warga desa berduka kehilangan seorang tokoh masyarakat yang sangat dekat di hati masyarakat. Sekitar pukul 10 pagi, pemakaman jenazah Pak Dahlan dilaksanakan. Dan iringan jenazah yang diantar hampir seluruh warga desa pun berangkat menuju ke lokasi pemakaman desa. Derai air mata keluarga dan warga desa mengiringi pemakaman Pak Dahlan. Suasana pemakaman Pak Dahlan berjalan lancar dengan iringan dan sebagian besar warga desa. Warga desa merasa kehilangan sosok yang bersahaja, baik dan sederhana. Sejak kejadian itulah, akhirnya Pak Cokro menjadi calon tunggal kepala desa. Dan akhirnya, Pak Cokro lah yang selanjutnya menjadi kepala desa. Di kubu Pak Cokro sangat bangga dan senang, akhirnya Pak Cokro menjadi kepala desa. Awal menjabat, Pak Cokro terlihat baik kepada masyarakat, hingga akhirnya sifat aslinya pun muncul. Tapi, sebenarnya sebagian besar masyarakat sudah tahu akan sifat Pak Cokro sebelum menjabat kepala desa. Hingga waktu berlalu, tak ada kejelasan tentang sebab musabab kematian Pak Dahlan hingga saat ini. Warganya bisa menduga-duga kalau Pak Dahlan meninggal karena terkena santet. Hingga waktu berjalan 2 periode selama menjabat kepala desa, Pak Cokro sangat ditakuti oleh para warga desa. Hingga tak ada warga yang berani maju dalam pemilihan kepala desa. Dan baru kali inilah ada warga yang berani maju melawan Pak Cokro dalam bursa pemilihan kepala desa. Orang tersebut adalah Pak Burhan. Pak Burhan sebenarnya bukan warga asli, tetapi istrinya lah yang warga asli desa Dadapsari. Dan ia telah tinggal menetap di desa itu lama sekali. Majunya Pak Burhan dalam kancah pemilihan kepala desa kali ini adalah berkat dukungan para warga masyarakat yang sudah merasa bosan dan muak dengan kepemimpinan Pak Cokro selama ini. Sudah banyak warga desa yang merasakan akibat dari kepemimpinan yang sewenang-wenang dari Pak Cokro. Sudah banyak warga yang tahu kelicikan dan ulah semena-mena Pak Cokro. Karena dukungan para warga, kini akhirnya Pak Burhan mau maju dalam pemilihan kepala desa. Ia juga merasa kasihan dengan para warga. Ketegangan pun mulai tampak sekitar 5 hari sebelum acara pemilihan kepala desa dilaksanakan. Dua kubu saling bersaing untuk menerai simpati masyarakat. Kali ini, terlihat banyak warga yang mendukung di kubu Pak Burhan, sedangkan di kubu Pak Cokro, para pendukungnya pun berkurang drastis. Hal ini membuat gusar dan cemas, marah Pak Cokro. Kali ini, ia merasakan kecemasan yang amat besar. Khawatir, kali ini ia akan gagal menjadi kepala desa lagi. Dengan segala cara dan upaya yang telah Pak Cokro lakukan, dari mulai memberikan uang dan sembako dan juga janji-janji telah ia lakukan. Namun, kali ini belum tampak membuahkan hasil. Tak lupa, jalan pintas yang biasa ia lakukan juga telah ia tempuh. Maklum,
sudah menjadi hal yang biasa. Setiap ada pencalonan, pasti dunia-dunia klinik dan mistis tak akan tertinggal dalam proses ini. Pak Cokro pun seperti biasanya juga mempunyai, sebut saja, dukun. Ternyata dukun yang berada di balik Pak Cokro adalah Mbah Jambrong. Jangan-jangan dulu kematian Pak Dahlan saat terjadi pencalonan kepala desa itu merupakan ulah dari Pak Cokro lewat dukun andalannya. Tampak Mbah Jambrong di depan altar ritualnya. Ia tengah berbincang dengan seseorang. Ternyata orang itu adalah Pak Cokro. Mereka pun terlibat dalam pembicaraan. "Mbah, gimana ini Mbah? Sepertinya warga sudah tidak bersimpati lagi kepadaku," kata Pak Cokro kepada Mbah Jambrong. Tenang, jangan khawatir. Kamu tahu kan siapa aku? Kamu menjabat 2 periode ini juga karena aku. Ingat itu. Iya Mbah, aku percaya sama Mbah Jambrong. Pokoknya, kalau nanti aku menjabat lagi Mbah Jambrong akan aku kasih uang yang lebih banyak lagi. Mbah Jambrong pun melancarkan aksinya lagi seperti biasa. Ritual yang selama ini ia jalani di saat memasuki pemilihan seperti kali ini. Aroma-aroma ilmu hitamnya dikerahkan dan disebarkan di seluruh penjuru desa untuk memengaruhi para warga dalam memenangkan pemilihan kali ini. Japa mantra ia tebarkan di seluruh isi desa. Hingga akhirnya tibalah saat pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hari itu, hari Minggu, di lapangan desa digelar acara Pilkades. Banyak warga yang berdatangan datang untuk memilih pilihan mereka kali ini. Tampak 2 orang duduk di atas panggung tempat 2 calon kepala desa yang tengah bertarung dalam Pilkades kali ini. Sebenarnya, dari semalam Pak Burhan sudah merasakan firasat-firasat yang kurang mengenakan. Namun, ia tak memperdulikannya. Sekitar pukul 1 siang, acara pemilihan pun selesai. Dan tiba waktunya penghitungan jumlah suara bagi kedua calon. Setelah selama 3 jam, akhirnya terlihat siapa yang menang kali ini. Dan positif bakal menjadi kepala desa di desa Dadap Sari. Ternyata, dari penghitungan jumlah suara kali ini, yang memenangkan Pilkades kali ini adalah nomor urut 2, yaitu Pak Burhan. Pak Burhan tak menyangka kalau ia akan menjadi pemenangnya. Warga pendukung Pak Burhan bersorak gembira karena calon mereka telah terpilih menjadi kepala desa yang baru. Mereka berharap akan ada perubahan untuk kemakmuran warga dan desa Dadap Sari. Sebaliknya, Pak Cokro yang tak menyangka kalau dia akan kalah kali ini. Dia kaget dan tak percaya dengan hal ini. Pak Cokro terduduk lemas kali ini. Sambil menahan rasa malu yang luar biasa, hati Pak Cokro sakit terasa teriris-iris dan tersayat-sayat. Timbullah dendam kesumat di hati Pak Cokro kepada Pak Burhan. Ia tak rela kalau ia kalah oleh Pak Burhan. Maka timbullah niat jahat lagi dalam benak pikiran Pak Cokro. Kali ini dendam itu mengarah ke keluarga Pak Burhan. Kejadian mengerikan itu pun terjadi setelah Pak Burhan menjadi kepala desa jalan 2 bulan.
Pada suatu malam, sekitar pukul 11 malam, saat itu rumah Pak Burhan terlihat sepi. Istri Pak Burhan dan kedua orang anak Pak Burhan saat itu tengah terlelap tidur. Sementara Pak Burhan masih sibuk menyelesaikan kerjaannya di rumah. Dia masih sibuk duduk di meja kerjanya yang ada di rumah. Tiba-tiba Pak Burhan seperti mendengar suara ledakan di atas rumahnya. Suara apa itu ya? Ah, mungkin perasaanku saja, gumam Pak Burhan di dalam hati. Pak Burhan pun melanjutkan kerjaannya menyelesaikan menulis rancangan program-program yang akan dilaksanakan ke depan. Sebenarnya saat terjadi ledakan di atas rumah itu, tampak di atas rumah sesosok bayangan menakutkan tengah bertengger di atap rumah Pak Burhan tanpa ada orang yang tahu. Sosok tersebut terlihat bermuka hancur dan sangat menyeramkan. Sosok tersebut mengeluarkan aroma jahat dan kematian. Aroma ilmu hitam yang kental tengah menyelimuti rumah Pak Burhan. Aura kegelapan yang sangat pekat. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.